Menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, akhirnya sang suami pulang ke rumah. Biasanya mereka kalau pulang juga sama-sama. Namun di sini sang suami tidak melihat istrinya pulang hingga pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sang suami pun berinisiatif untuk melihat istrinya ke sawah. Kalian tahu guys apa yang terjadi ketika sang suami sampai ke sawah? Ternyata sang istri sudah tewas, sangat mengenaskan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua sudah klik video ini. Oke, pada video kali ini guys, saya akan membahas lagi sebuah insiden yang terjadi di Jawa Tengah, Kabupaten Tegal. Penemuan mayat seorang wanita di area persawahan. Lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita mulai pembahasannya setelah intro yang satu ini. Jadi guys, penemuan mayat seorang wanita ini terjadi pada Rabu 3 Maret 2022. Identitas sang korban ini adalah seorang perempuan berinisial K, usia 59 tahun, dan dia di sini juga memiliki seorang suami yang berinisial W, usia 61 tahun. Kronologinya dimulai dengan pada Rabu 3 Maret. Di saat itu mereka ingin pergi ke sawah pada pagi tersebut pada Rabu 3 Maret. Namun tempat lokasi mereka itu berbeda jarak antara 2 km. Sang suami ingin pergi ke sawah untuk menyemprot pestisida, sedangkan sang istri ingin mencari rumput. Menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, akhirnya sang suami pulang ke rumah. Biasanya mereka kalau pulang juga sama-sama. Namun di sini sang suami tidak melihat istrinya pulang hingga pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sang suami pun berinisiatif untuk melihat istrinya ke sawah. Kalian tahu guys apa yang terjadi ketika sang suami sampai ke sawah? Ternyata sang istri sudah tewas, sangat mengenaskan. Dengan kondisi kelamin dan payudaranya sudah dipotong guys. Sungguh-sungguh kejam pelaku yang telah melakukan tersebut. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat paginya pada Kamis 3 Maret 2022, pihak kepolisian dari Polres Tegal dan juga Polda Jawa Tengah langsung melakukan olah TKP atau tempat kejadian perkara dengan melakukan penyelidikan lebih dalam. Selain itu, pihak kepolisian juga menetapkan 9 saksi guys. Dari penyelidikan tersebut, sang polisi menetapkan ada 2 titik lokasi. Titik 1 dan titik 2 ini berjarak 5 meter guys. Titik 1 ini diduga di mana korban dibunuh, kemudian titik 1 lagi kalau tidak salah tempat di mana jasad korban dibuang oleh tersangka. Setelah pihak kepolisian melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari 9 saksi itu, akhirnya pada tanggal 8 Maret akhirnya pihak kepolisian menemukan informasi bahwa polisi mencurigai satu orang pria yang berinisial K, usia 44 tahun di area persawahan. Kemudian polisi pun langsung menangkap pria tersebut. Pria itu saat itu membawa tas, dan kemudian polisi pun mengambil tas tersangka. Dibuka tas tersebut, ternyata ada satu buah pisau cutter dan buku pakaian. Dari kuku tersangka, polisi menemukan ada bercak darah guys. Di kuku ini, kuku tersangka itu ada bercak darah, dan juga di pisau cutter tersangka itu juga ditemukan bercak darah. Dari sini pun pihak kepolisian langsung mengirim bercak darah dari korban itu ke Polda Jawa Tengah untuk diuji laboratorium forensik. Sedangkan dari pihak Polres Tegal juga melakukan uji tes DNA. Dari hasil laboratorium forensik ini, polisi menemukan hasil bahwa darah dari tersangka itu dan juga korban itu memiliki kesamaan guys. Dan juga dari hasil DNA Polres Tegal menemukan golongan darah yang pada korban dan juga pada tersangka, itu pada kukunya dan juga pada pisau cutter tersangka itu memiliki golongan yang sama, yaitu darah O guys. Dan bagi saya guys, jika kita sebagai sang suami korban tadi pastinya merasa terpukul melihat kondisi sang istri sudah tewas mengenaskan, yaitu payudara dan kelaminnya dipotong oleh tersangka. Dari sini pihak polisian pun meminta keterangan kepada tersangka. Saat polisi meminta keterangan kepada tersangka, di sini tersangka tidak mau memberi petunjuk guys. Tersangka lebih bungkam dan pendiam, dan akhirnya pihak kepolisian pun melakukan
tes kejiwaan di Psikologi Polda Jawa Tengah. Bisa juga menghubungi keluarga tersangka. Jadi pernyataan keluarga tersangka, katanya tersangka ini memang lebih dikenal pendiam dan tidak mau berinteraksi dengan orang. Oke guys, itulah tadi cerita sedikit dari saya mengenai penemuan mayat seorang wanita pada Rabu 3 Maret di Desa Sedamulia, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mungkin buat teman-teman di sini yang lebih tahu dengan peristiwa tersebut, boleh ditulis di kolom komentar. Jika ada kesalahan dari saya penyampaian informasi atau ada kurang ataupun ada yang tinggal informasinya yang saya sampaikan tadi, silakan teman-teman diskusikan di kolom komentar. Kita di sini sama-sama belajar. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Walaupun videonya masih burik, tapi saya sangat terhormat jika teman-teman mau memberikan like dan subscribe di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya tetap jaga kesehatan, jaga keluarga dan juga sahabat kalian agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Semoga kejadian tadi tidak terulang lagi. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.